Selamat sore Pak Dimas. Pak Dimas, boleh nggak sih saya minta waktunya sebentar? Pak An, selamat sore. Boleh Pak An, kebetulan saya ada waktu ini. Jadi Pak An, terus bagaimana nih kabarnya Pak An hari ini? Alhamdulillah Pak, sore ini keadaan saya baik. Saya doakan juga Pak Dimas kabarnya baik juga. Gini loh Pak, Iya, saya itu mau cerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Pak An, maaf Pak An, sinyalnya macet banget ini. Aduh, ini saya memang berarti harus harus off kamera ini Pak. Jadi nggak Heeh. bisa tadi saya buka kamera, nggak bisa. Gimana berarti ulangi lagi Pak? Kita ulangi ya Pak, maaf Pak, ini saya harus off Heeh. kamera Pak. Heeh. Ulangi Pak ya. Oke. Hitungan ketiga mulai Pak ya. 1, 2, 3. Selamat sore Pak Dimas. Pak Dimas, Selamat boleh sore nggak Pak saya An. minta waktunya sebentar? Iya, eh, kebetulan saya boleh aja kalau kita mau ngobrol tentang apa yang mau Pak An sampaikan. Kemudian Pak An, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dimas. Semoga Pak Dimas baik juga ya. Gini loh Pak, saya itu mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Iya, jadi ya, apa yang mungkin bisa saya, kalau boleh tahu ini, sepertinya ada suatu hal yang ingin diceritakan ke saya gitu ya. Gini loh Pak ya, saya itu kan merasa kompetensi saya itu masih kurang Pak ya, apalagi kompetensi dalam mengelola kelas Pak. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Oke. An, jadi sebenarnya emang bagus ya Pak An, bagus sekali kalau misalnya Pak An mau meningkatkan kompetensi Pak An dalam mengelola kelas. Kalau boleh tahu Pak An sendiri untuk meningkatkan kompetensi tersebut tuh apa sih Pak? Ada tujuannya sendiri nggak gitu Pak? Gini Pak ya, jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak ya. Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak dan menyenangkan bagi siswa saya Pak. Oh iya, jadi Pak An ingin menciptakan kondusif gitu ya Pak. Kira Iya, Pak An, untuk menciptakan kelas yang kondusif sendiri, Pak An sudah melakukan apa nih yang untuk mencapai tujuan itu gitu Pak An? sebenarnya sudah banyak sih Pak ya yang saya coba ya Pak ya, mencoba berbagai Hmm, metode pembelajaran, model pembelajaran, tapi ternyata setelah saya praktikkan itu kok belum ada yang benar-benar efektif loh Pak. iya. Jadi Pak An sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, tapi masih ada yang aja belum benar-benar efektif gitu ya Pak. Gitu. Kemudian Pak An, menurut Pak An sendiri, hal-hal seperti itu kan menjadi tantangan ya untuk Pak An ya. Nah, Iya, untuk menjadi tantangan itu, untuk menjadikan tantangan Anda dalam mencapai, banyak kan, untuk menciptakan suasana yang kondusif. Nah, tantangannya sendiri itu seperti apa, Pak? jadi Pak ya, ketika saya menerapkan model pembelajaran untuk mengelola kelas Pak ya, tapi saya itu masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung Pak ya. Siswanya itu masih sering Hmm, ribut, jadinya suasana kelas itu tidak kondusif Pak.
Oh ya, jadi eh, masih apa namanya sulit ya Pak untuk mengendalikan siswa. Nah, kemudian kira-kira Pak An, yang Pak An butuhkan saat ini untuk mencapai tujuan itu apa gitu Pak An? Pak An sudah ada gambaran belum kira-kira supaya tujuannya Pak An itu tercapai untuk mengendalikan siswa itu apa gitu? Ini Pak ya, jadi kan ketika saya menjelaskan materi di depan, siswa itu banyak yang ribut Pak di bagian belakang. Ya, jadi yang saya butuhkan itu strateginya Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Strateginya kira-kira bagaimana Pak Hmm, ya? Mengendalikan siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung itu. kita bahas tentang strategi ya Pak An, strategi mengendalikan siswa yang suka bicara dalam kelas itu. Jadi yang pertama mungkin kita harus perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara dalam pelajaran ya Pak. Nah, apakah karena mereka tidak mau, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Pak An. Jadi mungkin kita harus tahu dulu nih Pak An, apa namanya, penyebab-penyebabnya. Jadi kita harus pahami dulu penyebab-penyebabnya gitu Pak An. Iya juga Pak ya, memang saya jarang mencari penyebabnya ketika siswa itu bicara sendiri saat sedang pelajaran loh Pak. Tapi setahu saya kayaknya yang paling dominan itu siswa itu ribut di kelas itu karena mereka itu tidak paham dengan materi pelajaran yang saya sampaikan kayaknya loh Pak. Oh iya, oke. Eh, jadi paham sudah apa namanya mengidentifikasi masalahnya karena anak mungkin tidak memahami materi pelajaran gitu ya Pak. Nah, jika demikian berarti kita perlu memberikan penjelasan yang dan lebih menarik ke siswa ya Pak. Nah, kemudian nanti juga mungkin kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi Pak An. Jadi supaya siswa itu tidak bosan seperti itu Oh, iya Pak. ya Pak ya. Mungkin karena selama ini metode mengajar saya itu monoton Pak ya. Mungkin memang metode-metode yang menarik dalam proses pembelajaran itu bisa meningkatkan minat dan antusias anak-anak dalam proses pembelajaran Pak ya. Kali Pak An. Jadi itu tadi metode-metode yang menarik itu memang bisa meningkatkan minat dan antusias anak. Kemudian selain itu juga kita bisa nantinya memberikan penguatan positif Pak An. Memberikan penguatan positif pada siswa yang yang dia tidak berbicara dalam kelas saat kita sedang mengajar gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa memberikan semacam penghargaan ke siswa tersebut karena siswa bisa antusias mendengarkan kita saat kita mengajar gitu Pak An. Oh iya Pak ya, bisa dengan memberikan reward kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran Pak ya. Baik Pak, saya akan melakukannya Pak. Saya jadi ingat loh Pak, penguatan yang Pak Dimas sampaikan. Mungkin nanti saya juga bisa mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas Pak ya. Nah, iya, cakep sekali Pak An. Jadi mungkin nanti bisa ya Pak An bikin suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan anak-anak gitu ya Pak. Jadi eh, dan kelas, jadi keyakinan kelas itu ya kesepakatannya anak-anak nggak berbicara saat Pak An mengajar, kemudian mungkin nanti bisa ditanyakan ke anak-anak gaya belajarnya mau seperti apa sih gitu, mau seperti yang video atau yang seperti apa. Jadi nanti bisa digali dari anak-anak sendiri Pak An gitu. Iya Pak Dimas, nanti deh saya coba bikin kesepakatan kelas dengan anak-anak dan juga tanya kepada mereka ya, bagaimana supaya mereka itu tidak jenuh dalam belajar ya Pak ya. Iya Pak An, sepertinya seperti itu Pak An. Jadi bagus sekali nih Pak An. Nanti Pak An bisa menanyakan kepada murid gaya belajar mereka di kelas
Iya Pak Dimas. Terima kasih ini Pak Dimas, solusinya yang diberikan ini akan saya coba ini Pak. Eh, Sama-sama Pak An. Kemudian kira-kira nih Pak An, bagaimana? Apakah Pak An sudah memiliki nantinya yang akan dilakukan oleh Pak An untuk meningkatkan antusias anak dalam proses belajar supaya anak tidak berbicara sendiri Iya Pak, nantinya? dari tadi kita mengobrol, saya sudah punya sedikit banyak gambaran Pak apa yang akan saya lakukan, sehingga mudah-mudahan siswanya itu tidak lagi ribut di kelas Pak. Oke, baik Pak An. Sepertinya Pak An sudah mempunyai gambaran, sudah memikirkan rencana-rencana. Mungkin saya rasa eh, diskusi kita sudah ya Pak An, karena ada hal lagi. Jadi saya tunggu Pak An untuk mengimplementasikan strategi yang Pak An buat. Kemudian nanti beritahu saya lagi ya Pak hasilnya seperti apa, biar nanti bisa jadi umpan balik saya dan jadi bahan refleksi saya ke depannya. Oke Pak Dimas, terima kasih Pak ya. Saya pasti Iya, akan melakukan di dalam kelas saya Pak. oke Pak An, terima kasih. Sorry. Oke Pak An. Hmm, Jadi memang dari tadi sinyal saya itu ketika mhm, saya hidupin kamera, mhm, sinyalnya macet. Ketika saya matiin mmm, lancar gitu terus Pak. Saya aduh. mhm. Oke Pak Dimas, berarti Jadi sekarang kita gantian Pak ya? oke Pak. Baik ya Pak Dimas, berarti sekarang kita mengisi refleksi Pak ya. Ya Pak. Sekarang kita mengisi refleksi masing-masing sesuai kemarin panduan yang diberikan fasilitator. Nanti setelah kita mengisi refleksi, kita kemudian menyampaikan hasil refleksinya terhadap kucing kita tadi. Iya. Isi refleksinya yang di-download kemarin itu ya Pak, yang Iya, tulisannya? yang isi di download yang kita serahkan ke Bu Fasil. Kita isi Oke. bareng-bareng, nanti kita Iya. menyampaikan. Oke, Rekodnya siap Pak. jangan di stop Pak.
sih, terus habis itu gimana Pak An? Mood masih di mood Pak An. Setelah selesai mengisi, kita menyampaikan refleksinya, Pak. Masing-masing menyampaikan refleksi. Pak Dimas sudah? Sudah Pak? Mau Pak Dimas duluan, monggo Pak. Duluan ya Pak? Silakan Putus-putus ya Pak An? Ya, silakan. Oke, jadi saya merefleksi diri saya tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jawaban saya tadi, karena tadi kita menggunakan Zoom ya Pak, jadi terkendala beberapa sinyal dan saya terkadang harus mengulang beberapa pertanyaan ya Pak. Tapi pada dasarnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan apa namanya bisa menggunakan konsep-konsep Tirta gitu Pak. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Nah, mungkin yang harus saya perbaiki dan saya tingkatkan itu adalah apa namanya, tentang yang saya tingkatkan itu tentang intonasi berbicara saya gitu Pak. Jadi memang saya terkadang kalau berbicara itu ketika selama coaching ada pertanyaan saya atau apa yang saya ucapkan tidak terdengar dengan jelas gitu Pak, dan mungkin saya juga harus meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, bukan tetap dalam kondisi Prince kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kalau saya tetap fokus dan tenang gitu dalam melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi saya akan mencoba nanti belajar berbicara dengan intonasi yang baik. Kemudian nanti saya juga belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Nah kemudian ada lagi, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Jadi tadi ketika saya di coaching oleh Pak Aan, saya tuh merasakan saya menemukan apa namanya kemampuan yang sebenarnya ada di dalam diri saya sendiri, namun saya tidak pernah melakukan hal itu gitu Pak, dan selama proses coaching tadi baru saya menyadari ternyata saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak. Jadi itu Pak, jadi dan dilanjutkan oleh Pak An, monggo. Baik Pak Dimas, terima kasih refleksinya Pak Dimas ya. Memang di sini kita sama-sama belajar dan untuk